Warahmatullahi wabarakatuh, piye Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, aku tanya. Aku kan udah proses di Hong Kong itu kan, aku soalnya pas itu kan diinterminate sama majikan. Sebentar sayang. Kamu tahu sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena kalau video ini sudah viral ataupun tidak viral saya tidak akan take down. Kenapa sayang? Ya. Nah, pas itu kan aku di-interminate kan. Dan bulan 3 itu aku keluar dari majikan tanggal 3 bulan 13 tanggal 13. Terus aku proses lagi bulan 3 tanggal 30 aku proses lagi. Nah, bulan 7 aku tanggal 14 itu aku turun visa kan. Nah, terus kata dia nanti aja kamu istirahat aja katanya itu, kalau mau berangkat lagi istirahat aja dulu selama 2 atau enggak 3 bulan. Nah aku kan yaudah bulan 11 ini kata dia akhir bulan 11 ini kamu berangkat katanya gitu. Tapi kamu harus aku kan rumahnya di Lampung tuh. Aku harus ke Surabaya, terus ada orang yang nemenin aku ke migrasi gitu kata dia. Tapi harus ngasih uang dia, uang pribadi gitu. Itu kalau kayak gitu gimana ya? Uang pribadi sebanyak berapa sayang? $2.500. Oh, 2.500 Hong Kong dolar. Soalnya aku kan nggak di PT tuh, suruh nunggu di rumah ya kan. Kata dia karena kamu nggak di PT, jadinya kamu harus bayar orang itu, tapi uang pribadi kamu nggak usah ngomong sama sama majikanmu katanya gitu ngomongnya. Oke. Dan itu gimana ya? Kalau PT-mu yang menyuruh, ya aku rasa memang ada seperti itu, Ndok. Mungkin dari bandaranya atau apanya itu memang dibutuhkan. Cuman berapa banyak itu kan tergantung dari agen kamu dan PT-mu. Jadi mungkin itu untuk uang pelincin atau apapun namanya lah, saya kurang tahu. Tapi mungkin memang ada seperti itu. Cuman saya sendiri tidak ada seperti itu gitu loh. Jadi kalau tunggu visa di Indonesia, pasti kan ada bayarannya sayang. Iya. Atau temanmu yang telepon itu, Dok? Atau temanmu yang telepon itu, Dok? Kamu ada teman yang telepon aku nggak? Bukan. Paspor ada di kamu. Tapi surat-surat ada di aku semua gitu. Visa sudah di kamu. Visa juga ada di kamu. Visa di aku kan. Kalau visa itu yang surat putih itu kan, C. Ya. Nah, itu kadaluarsanya bulan 1 tanggal 14 2023 gitu. Oke. Dan udah ada tiket belum? Tiket belum, karena kata dia bulan 11 akhir ini baru dibeliin kata dia gitu. Ya, aku nggak tahu ya, Dok ya, soalnya seseorang itu seperti apa prosesnya. Tapi kalau anak-anak aku sih kalau ada bayar tuh memang seperti itu. Jadi saya tidak tahu itu adalah modus atau tidak, saya tidak tahu ya, karena saya bukan agenmu. Tapi memang seperti itu, ada bayarannya memang kalau pulang Indonesia. Oh gitu. Saya kurang tahu untuk keperluan apa, administrasi apa, tapi memang harus bayar. Makanya kalau aku bilang kalau tunggu visa di Indonesia kan kalian harus buang uang lebih banyak lagi. Oh gitu. Walaupun bukan kalau Sumeyan dulu kan, kalau pertama mau berangkat ke Hong Kong kan kayaknya kita nggak usah bayar apapun sih, C gitu. Tapi kan ada potongan memang gitu ya. Lah ya itu mungkin potongannya itu kan lain kali kamu nggak ada potongan mungkin. Paham nggak maksudku? Jadi pastikan bahwa kamu bayar ini di Hong Kongnya nggak bayar. Tanyain mereka loh. Iya. Emang kalau di intermediate itu kita harus bayar ke majikan ke agennya gitu? Sekali lagi gini loh, Dok. Kalau pulang Indonesia, kamu prosesin itu overseas. Proses overseas itu harus ada persetujuan dari PT di Indonesia sana. Saya kurang tahu bayarnya berapa, tapi itu seperti itu. Kecuali kamu finish kontrak dan nunggu visa di Hong Kong. Tapi kalau kamu tunggu visa di Indonesia, itu ada biayanya sayang. Oh gitu. Ada yang biaya 2.000, ada yang biaya 5.000, ada yang biaya 6.000. Sebanyak itu. Betul.
Tapi kan masuk Hong Kong nggak ada potongan mereka. Oh iya 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 paham. Jadi pastikan di situ. Karena kamu tunggu visa di Indonesia. Tapi nggak bisa ya, C, sumpamanya aku tuh karena agent itu tuh ribet gitu ya kan, dari pas itu aku mau berangkat bulan 7 itu, tapi dia karena ada karantina gini-gini nggak ada bookingan full gitu. Adanya bulan 11 katanya gitu kan omongannya. Nah, oh ya udah aku tunggu, makanya gitu. Yang penting majikanmu mau menunggumu ya nggak ada masalah, sayang. Dia nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu. Terus sekarang kan karena nggak ada karantina, ya udah berangkat gitu kan bulan 11 akhir ini. Tapi dianya ribet lagi kayak gitu omongannya gitu. Iya, kalau pulang Indonesia, kalau memang pulang Indonesia memang ada biayanya, sayang. Oh, aku takutnya kan dia modus. Nah, kalau modus itu saya kurang tahu ya. Iya. Jadi saya tidak tahu apakah agentmu itu nyata atau modus, saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu kalau pulang Indonesia memang ada biayanya sendiri, seperti itu. Oh ya udah, makasih ya, Ce ya, solusinya. Bye bye. Ya, bye bye. Ada yang modus dibilang tulus, yang tulus dibilang modus. Jadi karena sekali lagi saya tidak tahu, saya tidak ngerti dan tidak kenal agent dia. Jadi dia cuma nanya saya saja, saya tidak bisa memastikan itu PT-nya yang di Indonesia itu bohongan atau beneran atau seperti apa. Saya kurang tahu. Tapi intinya kalau kamu tidak percaya sama PT-mu sendiri, terus gimana mereka bisa proses? Kalau kamu tidak percaya sendiri sama agentmu, terus gimana mereka bisa proses? Tapi percaya saja tidak cukup. Kenapa? Karena memang pada kenyataannya banyak agent-agent yang modusin kalian, PT-PT yang modusin kalian. Jadi berhati-hati, memang itu sangat perlu dan sangat penting menurut pendapat saya. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang lagi nunggu visa di Indonesia, seperti apa prosesnya dan bagaimana itu tergantung. Sebentar ya, Mbak, ada telepon masuk. Halo? 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 Hello, sorry. Can I speak to